Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wigi Sindu Albido selaku perwakilan dari Tim Asisten Kesehatan Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang akan menjelaskan tentang materi acara ketiga, yaitu materi tentang uji kualitas susu. Uji kualitas susu meliputi beberapa pengujian. Yang pertama, ada uji kesegaran susu. Yang kedua, ada uji pemalsuan susu. Yang ketiga, ada uji berat jenis susu. Yang keempat, ada uji mikroskopis. Yang kelima, ada uji formalin. Dan yang keenam, ada uji boraks. Penasaran bagaimana tahap-tahap pengujiannya? Mari kita simak video berikut ini. Untuk mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah kegiatan. Uji kualitas susu yang pertama yaitu uji kesegaran susu. Uji kesegaran susu meliputi 3 pengujian. Yang pertama ada uji didih, yang kedua ada uji alkohol 70%, dan yang ketiga ada uji pH. Pada uji didih susu, kita harus menyiapkan yang pertama susu segar, yang kedua ada susu basi, yang ketiga ada gelas beker, yang keempat ada bunsen, dan yang kelima ada penyangga kaki 3. Metode yang kita lakukan yang pertama adalah tuangkan 10 ml susu segar maupun susu basi ke dalam gelas beker. Yang kedua, nyalakan api bunsen, dan yang ketiga, letakkan gelas beker di atas api bunsen. Yang keempat, tunggu susu hingga mendidih. Setelah itu, setelah mendidih, matikan api bunsen dan amati perubahannya. Uji kedua pada pengujian kesegaran susu, yaitu uji alkohol 70%. Dalam pengujian ini kita harus menyiapkan yang pertama, susu basi dan susu segar. Yang kedua adalah alkohol 70%. Yang ketiga ada gelas beker. Metode yang kita lakukan yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, tuangkan 10 ml susu segar maupun susu basi ke dalam gelas beker. Yang ketiga, tambahkan alkohol 70%. Dan yang keempat, aduk hingga homogen. Yang kelima, amati perubahannya. Uji ketiga pada uji kesegaran susu yaitu uji pH. Uji pH ini kita harus menyiapkan yang pertama ada kertas pH, yang kedua ada susu basi dan susu segar, yang ketiga ada gelas beker. Pada pengujian ini, langkah pertama kita harus menuangkan secukupnya susu basi maupun susu segar ke dalam gelas beker. Yang kedua, masukkan ke kertas pH ke dalam beker masing-masing susu. Yang ketiga, amati dan catat pH pada kertas pH. Uji kedua pada kualitas susu yaitu uji pemalsuan susu. Uji pemalsuan susu, kami menyiapkan beberapa susu yang telah kami palsukan. Yang pertama ada susu murni, yang kedua ada susu dicampur air, yang ketiga ada susu dicampur santan, dan yang keempat ada susu dicampur boraks. Metode yang digunakan pada uji pemalsuan susu yaitu dengan mencium aroma susu dan mengamati warna pada susu. Pada susu murni, memiliki warna putih dan beraroma khas susu. Pada susu ditambahkan dengan air akan memiliki warna lebih putih atau lebih bening dan tidak berbau. Pada susu ditambahkan dengan santan akan berwarna lebih putih dan memiliki bau seperti santan. Dan pada susu ditambahkan dengan boraks akan memiliki warna lebih kuning atau memiliki warna putih kekuningan dan memiliki bau seperti bahan kimia. Uji ketiga pada uji kualitas susu yaitu uji berat jenis susu. Pada kali ini kita harus menyiapkan yang pertama susu murni dan susu ditambahkan dengan air, lalu ada timbangan, lalu ada gelas beker, lalu ada laktodesimeter. Penghitungan berat jenis susu menggunakan timbangan memiliki beberapa langkah. Yang pertama, tuang 500 ml susu ke dalam gelas beker. Yang kedua, timbang susu menggunakan timbangan analitik. Yang ketiga, hitung berat jenis susu menggunakan rumus berat jenis sama dengan berat susu dibagi volume susu. Penghitungan berat jenis susu menggunakan laktodesimeter memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tuang 500 ml susu ke dalam gelas beker. Yang kedua, masukkan laktodesimeter, lalu amati angka yang terdapat di laktodesimeter. Yang ketiga, hitung berat jenis susu menggunakan rumus berat jenis susu sama dengan berat jenis terukur dikurangi dalam kurung 27,5 dikurangi temperatur
dalam kurung dikali 0,0002. Uji ketiga pada uji kualitas susu yaitu uji mikroskopis. Pada uji mikroskopis, kita harus menyiapkan beberapa bahan diantaranya seperti yang pertama susu murni, yang kedua susu dicampur dengan santan, yang ketiga susu dicampur dengan boraks, dan yang keempat susu dicampur dengan air. Pipet hisap, kaca objek, penutup kaca objek, dan mikroskop. Sebelum digunakan, atur mikroskop sesuai dengan kebutuhan kita. Berikut langkah pembuatan preparat susu. Ambil susu menggunakan pipet, lalu teteskan 1 hingga 2 tetes di atas kaca objek, lalu tutup kaca objek menggunakan cover gelas. Preparat sudah siap untuk diamati. Langkah selanjutnya, nyalakan mikroskop. Atur pembesaran 100 kali. Ambil objek gelas, lalu letakkan di bawah lensa objektif. Atur tinggi rendahnya meja mikroskop agar gambar terlihat dengan jelas dan foto hasil pengamatan. Berikut foto hasilnya. Susu murni, susu yang ditambahkan dengan air, susu yang ditambahkan dengan santan, dan susu yang ditambahkan dengan boraks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Suryo dari Tim Asisten Kesehatan Ternak dan Masyarakat Veteriner. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji formalin pada susu. Alat yang dibutuhkan terdiri dari 3 botol, yaitu botol 1 berisi natrium sulfit, botol 2 berisi aliserin yellow air indicator, botol 3 berisi HCl. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu 10 ml susu yang mengandung formalin. Dilakukan yaitu dengan memasukkan susu ke dalam botol 1 dari sepertiga dari botol. Kemudian akan terjadi perubahan, susu yang mengandung formalin akan menghasilkan susu yang mengandung basa dari natrium sulfit. Yang kedua yaitu dengan memasukkan susu yang berada di botol 1 ke botol 2 yang mengandung aliserin yellow air indicator yang akan berubah menjadi warna hijau. Yang ketiga yaitu dengan memasukkan susu yang berada di botol 2 ke botol 3 yang mengandung HCl. Dan perubahan yang terjadi yaitu susu akan berubah menjadi warna merah atau violet, yang itu ditandai karena adanya perubahan dari basa yang mengandung natrium sulfit yang ditambah dengan HCl kemudian akan menghasilkan warna merah. Saya akan menjelaskan tentang uji boraks pada susu. Alat yang dibutuhkan yaitu wadah plastik. Kemudian bahan yang dibutuhkan itu terdiri dari susu yang mengandung boraks dan susu murni. Kemudian ada test strip untuk menguji. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara susu dimasukkan ke dalam wadah plastik. Kemudian alat tes strip dimasukkan ke dalam masing-masing susu yang mengandung boraks dan susu murni. Perubahan yang terjadi dilihat pada tes strip yang berubah warna. Jika susu mengandung boraks, tes strip akan berubah menjadi warna merah, dan jika susu murni tidak akan berubah menjadi warna merah. Hal ini disebabkan karena terjadinya reaksi antara tes strip yang mengandung kunyit dan boron pada boraks akan berubah menjadi warna merah. Demikian penyampaian materi acara 3 tentang uji kualitas susu. Kami, tim asisten, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang jelasnya penyampaian materi praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.